Seperti yang sudah diketahui, dalam sirkuit otomotif terdapat setidaknya 5 komponen penting. Sampai tahap ini, kita telah mendiskusikan sirkuit yang sangat simpel dengan komponen yang dipasang satu sama lain pada jalur sirkuit. Sirkuit aslinya menggunakan layout yang lebih kompleks dengan variasi pada jalur sirkuit dan penempatan komponen. Dalam modul ini, kita akan membahas mengenai layout sirkuit tersebut dan diberikan beberapa prosedur troubleshoot dasar untuk tiap tipe layout. Pertama-tama, perhatikan dulu sirkuit dasarnya. Karena semua sirkuit perlu loop yang lengkap, selalu mulai dari kutub positif sumber tegangan dan diakhiri di kutub negatif. Dalam sistem otomotif, ada beberapa faktor desain dasar dalam menentukan lokasi komponen. Pertama, kutub positif selalu terhubung ke perangkat pelindung. Kedua, jalur negatif menggunakan koneksi ke bodi kendaraan untuk menyediakan jalur balik arus ke kutub negatif baterai. Kebanyakan sirkuit otomotif juga mencakup rangka bodi sebagai bagian dari jalur. Karena faktor-faktor tersebut, kebanyakan perbedaan sirkuit memengaruhi penempatan perangkat kontrol dan load. Gambar ini merepresentasikan peralatan troubleshoot kelistrikan yang disebut skematik. Untuk membantu mendemonstrasikan desain sirkuit elektrik, kita menggunakan skematik sederhana ini untuk menampilkan tiap layout sirkuit. Gambar-gambar ini merepresentasikan komponen sirkuit. Untuk sumber tegangan, ikon ini merepresentasikan baterai. Gambar ini mencakup simbol plus untuk menandai kutub positif dan tanda minus untuk menandai kutub negatif. Untuk jalur sirkuit dengan kabel digambarkan sebagai garis. Kebanyakan skematik mencakup informasi warna kabel dan nama sirkuit, tapi hal-hal tersebut dilewati dalam modul ini. Dalam skematik ini, kami juga tidak menampilkan jalur sirkuit yang melalui bodi, tapi kami menggunakan sebuah simbol untuk menunjukkan koneksi dengan bodi yang disebut ground. Tiap skematik mencakup setidaknya satu ground pada sisi positif jalur setelah beban dan perangkat kontrol, dan sebuah ground di sisi negatif suplai tegangan untuk melengkapi jalur. Dalam skematik yang lebih rumit, tiap ground punya jalur yang sama ke semua ground lainnya, tapi tidak nampak. Dalam skematik ini, perangkat pelindung ditunjukkan sebagai sikring dengan gambar ini. Karena sikring biasanya diletakkan di dekat kutub positif, sikring dan baterai jadi titik awal tiap jenis sirkuit. Untuk perangkat kontrol, kami menggunakan gambar sederhana yang menggambarkan saklar manual. Gambar ini termasuk anak panah yang biasanya di posisi off atau terbuka, tapi anak panah dapat bergerak untuk melengkapi jalur sirkuit dan memutar saklar jadi on atau tertutup. Gambar bola lampu dipakai untuk merepresentasikan beban sirkuit. Ada banyak jenis beban, tapi modul ini khusus hanya menggunakan bola lampu sebagai beban. Setelah semua disatukan, arus berawal dari sumber tegangan akan bergerak melalui setiap komponen menuju ground body. Skematik tidak menunjukkan jalur yang lengkap, tapi listrik bergerak melewati bodi kendaraan dari ground ke ground untuk melengkapi sirkuit. Ada 3 tipe sirkuit dasar ditentukan oleh jalur sirkuitnya. Sirkuit seri hanya punya satu jalur dan setidaknya satu beban.
Sirkuit paralel mencakup setidaknya 2 jalur dan biasanya terdapat beban di tiap jalur. Terakhir, sirkuit seri paralel punya beban di jalur yang sama dan 2 jalur paralel atau lebih dengan beban. Tiap sirkuit punya karakteristik kelistrikan sendiri. Kita akan mempelajari ini pada modul lain. Perlu diingat, meskipun pembacaan semua sirkuit dan pembacaan di di modul ini merepresentasikan sirkuit elektrik yang sebenarnya, kebanyakan sirkuit kendaraan tetap lebih rumit.